Nama saya Yeni Fernani, NPM 51180 Program Studi Teknologi Informasi, kelas B semester 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai interaksi manusia dan komputer. Pengertian: interaksi merupakan komunikasi antara dua atau lebih objek yang saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi manusia dan komputer merupakan disiplin ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, implementasi dari sistem komputer interaksi untuk dipakai oleh manusia beserta studi tentang faktor-faktor utama dalam lingkungan interaksinya. Tujuan interaksi manusia dan komputer ada 4 tujuan. Yang pertama, menghasilkan sistem yang bermanfaat. Yang kedua, fungsionalitas. Yang ketiga, keamanan. Yang keempat, efektivitas dan efisien. Ruang lingkup IMK. Interaksi manusia dan komputer memiliki 3 komponen. Ada 3 komponen. Yang pertama, input. Yang kedua, proses. Yang ketiga, output. Ruang lingkup IMK. Di sini ada 3 komponen. Yang pertama, manusia. Yang kedua, antarmuka pemakaian. Yang ketiga, sistem komputer. Antarmuka manusia dan komputer merupakan bagian sistem yang akan dikendalikan oleh pengguna untuk mencapai dan melaksanakan fungsi-fungsi suatu sistem. User interface yang baik akan menghasilkan aplikasi yang user friendly atau ramah dengan pengguna. Antarmuka manusia dan komputer. Syarat user friendly: yang pertama, memiliki tampilan yang bagus. Yang kedua, mudah dioperasikan. Yang ketiga, mudah dipelajari. Yang keempat, pengguna selalu senang setiap kali menggunakan aplikasi tersebut atau kecanduan. Antarmuka manusia dan komputer. Pentingnya perancangan antarmuka pengguna yang baik. Ada 3. Yang pertama, mengurangi biaya penulis program. Dalam pemrograman antarmuka pengguna gratis, rata-rata 70% penulis program berkaitan dengan antarmuka. Yang kedua, mempermudah penjualan produk. Suatu produk pertama kali yang dilihat dalam tampilannya. Apabila tampilannya menarik, biasanya akan menarik minat orang untuk menggunakan aplikasi tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kegunaan komputer pada organisasi dengan antarmuka yang menarik. Biasanya pengguna akan tertarik untuk menggunakan suatu aplikasi komputer. Bidang ilmu yang berperan dalam interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, teknik elektronika atau ilmu komputer. Yang kedua, psikologi. Yang ketiga, perancang grafis dan tipografi. Yang keempat, ergonomi. Yang kelima, antropologi. Yang keenam, linguistik. Yang ketujuh, sosiologi. Pengertian usability menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jacob Nelson tahun 1993. Usability didefinisikan sebagai kemampuan sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan 5 atribut penilaian, yaitu learnability, efficiency, memorability, errors, dan satisfaction. Yang kedua, menurut Pressman tahun 2012, usability merupakan tingkatan kemampuan antarmuka aplikasi dapat digunakan untuk mempermudah hidup pengguna. Yang ketiga, menurut Santoso tahun 2010, usability merupakan derajat kemampuan sebuah aplikasi untuk membantu pengguna menyelesaikan sebuah tugas. Yang keempat, standar internasional ISO
9241-11 mendefinisikan usability merupakan sejauh mana suatu produk dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai target yang ditetapkan dengan effectiveness, efisiensi, dan satisfaction. Mengapa usability itu penting? Usability itu penting karena pertama memudahkan pengguna, yang kedua mudah dipelajari, yang ketiga berjalan sesuai fungsinya, yang keempat berdampak pada faktor kesuksesan, yang kelima menarik minat pengguna. Prinsip usability. Prinsip usability ada yang pertama human ability, yang kedua human capabilities, yang ketiga memori, yang keempat proses, yang kelima observation, dan yang keenam problem solving. Prinsip usability terdiri atas 6 bagian. Yang pertama human ability. Human ability merupakan suatu kemampuan manusia untuk melakukan sesuatu yang dimilikinya. Human ability dibagi menjadi 2, yaitu baik dan buruk. Baik, durasi STM tidak terbatas dan kompleks. Buruk, durasi STM terbatas. Yang kedua, human capabilities. Human capabilities adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia namun tidak mengarah ke anggota penginderaan atau panca indera seperti mata, telinga, dan peraba. Proses informasi. Proses informasi pada manusia terdiri dari 3 sistem utama. Yang pertama, perseptual. Dibagi menjadi 3, yaitu 1. Menangani sensor dari luar. Yang kedua, sebagai buffer untuk menampung masukan yang diterima dari indera manusia. Yang ketiga, diproses atau diterima untuk diteruskan ke otak atau memori. Yang kedua, kognitif, memproses hubungan keduanya. Yang ketiga, sistem motor, mengontrol aksi atau respon, pergerakan, kecepatan, dan kekuatan. Memori. Memori menyimpan pengetahuan faktual dan pengetahuan prosedural. Yang berikut terdapat 4 tipe memori. Yang pertama, perceptual buffer atau memori sensor. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, terbatas kapasitasnya. Yang kedua, informasi yang masuk melalui indera tidak semua dapat diproses. Yang kedua, short term memory atau STM. Memori kerja menyimpan informasi yang dibutuhkan dalam waktu yang singkat atau sementara pada saat kita dapat melakukan pekerjaan. Dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama dapat diakses dengan cepat namun berkurang secara cepat pula. Yang kedua, metode digunakan untuk mengukur kapasitas, yaitu berdasarkan panjang suatu deret yang dapat diingat secara terurut. Yang kedua itu kemampuan mengingat kembali item-item secara acak. Kelompok-kelompok digit. Ada beberapa kelompok digit seperti gambar di bawah ini. Informasinya dengan memindahkan karakter akhir ke posisi awal, urutan tersebut akan mudah dirasa. Seperti the cup run up the tree. 4. Long term memory atau LTM. Penyimpanan utama untuk informasi faktual, pengetahuan berdasarkan eksperimen atau pengalaman, aturan-aturan produser, tingkah laku, dan sebagai berikut. Kapasitasnya lebih besar, waktu akses yang lebih lambat, serta proses hilangnya informasi lebih lambat. Yang pertama, terdapat 2 jenis LTM. Yang pertama, memori episodik adalah menyimpan data kejadian atau pengalaman dalam bentuk serial menurut waktu. Yang kedua, memori semantik, menyimpan rekod-rekod fakta, konsep, keahlian atau skill, serta informasi lain yang diperoleh selama hidup dengan terstruktur. Yang kedua, pemrosesan memori jangka panjang, yaitu yang pertama itu aktivitas,
dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menyimpan atau mengingat informasi. Yang kedua, menghilangkan atau melupakan informasi. Yang ketiga, memanggil kembali informasi. Penyelesaian masalah. Setelah penyimpanan di LTM kemudian diaplikasikan, penalaran proses pengambilan kesimpulan mengenai suatu atau hal baru dengan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Terdiri dari yang pertama, deduktif. Deduktif memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menarik kesimpulan secara logika dari premis yang diberikan. Yang kedua, jika A maka B. Yang ketiga, sangat buruk untuk mengonfirmasikan validitas dan kebenaran. Yang kedua, induktif. Yang pertama, mengeneralisasi dari kasus sebelumnya untuk belajar tentang hal baru. Yang kedua, meskipun induksi mungkin tidak dapat diandalkan, namun merupakan proses yang berguna. Yang ketiga, induksi mengakibatkan manusia senantiasa belajar mengenai lingkungan. Yang ketiga, abduktif. Yang pertama, penalaran dari sebuah fakta ke aksi atau kondisi yang mengakibatkan fakta tersebut terjadi. Yang kedua, metode ini digunakan untuk menjelaskan event yang kita amati. Yang ketiga, mungkin tidak dapat diandalkan, namun manusia seringkali menerangkan sesuatu hal dengan cara seperti ini dan mempertahankan hingga ada bukti lain. USD atau User Design Content. USD adalah sebuah filosofi perancangan yang menempatkan pengguna sebagai pusat dari sebuah proses pengembangan sistem. Prinsip-prinsip dalam USD. Yang pertama, fokus pada pengguna. Perancangan harus terkoneksi langsung dengan pengguna akhir atau calon pengguna melalui wawancara, survei, dan workshop pada saat perancangan. Yang kedua, perancangan terintegrasi. Perancangan harus mencakup antar muka pengguna, sistem bantuan, dukungan teknis, serta produser untuk instalasi dan pengaturan konfigurasi. Yang berikut, dari awal berlanjut pada pengujian pengguna. Satu-satunya pendekatan yang berhasil dalam perancangan sistem yang terpusat pada pengguna adalah secara empiris. Dibutuhkan observasi tentang kelakuan pengguna, evaluasi, feedback yang cermat, wawasan pemecahan terhadap masalah yang ada, dan motivasi yang kuat untuk pengubahan rancangan. Yang berikut, perancang interaktif. Sistem yang sedang dikembangkan manusia identifikasi, dirancang, dan dites berulang kali. Untuk melakukan pengembangan sistem berdasarkan gambar di atas dapat dilakukan dengan 4 pendekatan. Yang pertama yaitu soft system methodology. Yang kedua, open task analysis. Yang ketiga, multi-view. Yang keempat, starlight. Proses user centered design atau UCD. Menurut ICO, Human Centered Design proses definisikan bahwa ada 4 proses dalam UCD, yakni yang pertama, memahami dan menentukan konteks pengguna. Yang kedua, menentukan kebutuhan pengguna dan organisasi. Yang ketiga, solusi perancangan yang dihasilkan. Yang keempat, evaluasi perancangan terhadap kebutuhan pengguna. Sekian dan terima kasih.